Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor, seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita manusia ada sebuah fenomena orang bunuh diri. Orang bunuh diri. Peristiwa ini tentu sangat menyedihkan bagi kita sekalian, dan salah satu penyebab yang menyebabkan orang bunuh diri adalah ketidakmampuan mereka untuk mampu menanggung lagi penderitaan, permasalahan yang mereka hadapi di dalam hidupnya. Tidak sedikit pula peristiwa orang bunuh diri itu juga terjadi dalam umat kita. Pernah saya didatangi oleh seorang bapak ketika dulu masih bertugas di paroki sebelumnya. Dia berjalan kurang lebih 30-45 menit dari stasi ke paroki. Lalu bercerita bahwa sebenarnya dia di rumah itu sudah tidak tahan dengan omongan istrinya, karena disangka dia bermain dengan perempuan lain, tetapi dia sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya sangat mencintai istri saya. Dan tidak lama kemudian ternyata itu adalah pesan terakhir, karena 3 hari kemudian dia bunuh diri. Saudari-saudara yang terkasih, ketidakkuatan atau ketakutan orang menjalani kehidupan, akhirnya seseorang memutuskan sendiri bagaimana ia harus mengakhiri hidupnya. Dan Injil hari ini tentu kontras dengan apa yang terjadi dalam peristiwa kehidupan kita dengan peristiwa orang bunuh diri. Tetapi sebaliknya, ketika Tuhan Yesus mengajar dan bersabda kepada ke-12 murid-Nya, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Janganlah kamu takut
Dan hal itu dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya sampai 3 kali. Yang pertama, janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Yang kedua, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Dan yang ketiga adalah, karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini ingin mengatakan bahwa ternyata Allah sangat memperhatikan kehidupan manusia. Dan ketika Allah memperhatikan kehidupan manusia, disitulah manusia diajak untuk memperjuangkan apa yang menjadi anugerah Allah yang telah ada dalam kehidupan manusia. Burung pipit diberikan Tuhan Yesus sebagai perumpamaan dalam Injil hari ini, karena burung pipit pada zaman Tuhan Yesus dianggap sebagai burung yang tidak berguna. Bahkan orang jika ingin membeli burung pipit pun bisa dibeli oleh semua orang. Maka inilah yang terjadi, bahwa kehidupan manusia lebih berharga daripada seekor burung pipit yang hampir tidak dianggap oleh manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini meneguhkan kita sebagai umat Kristiani, umat yang percaya akan Tuhan Yesus sebagai Allah kita, untuk senantiasa menyadari kembali anugerah-anugerah Tuhan yang telah kita terima selama ini, yang bahkan anugerah Tuhan yang tidak kita sadari sekecil pun, yaitu soal bagaimana anugerah kita masih diberi kehidupan atas diri kita, yang boleh kita alami hingga detik ini ketika kita masih bisa merayakan Ekaristi. Tentu pengalaman anugerah Tuhan yang demikian ingin menandakan bahwa Tuhan sangat mencintai kita manusia. Tuhan begitu mencintai kita manusia. Maka ketika Tuhan mencintai diri kita, disitulah usaha perjuangan kita untuk memperjuangkan apa yang telah menjadi anugerah Tuhan itu. Memperjuangkan berarti bagaimana mengusahakan mengembangkan yang terbaik dari anugerah Allah yang ada di dalam diri kita, khususnya bagaimana memperjuangkan kehidupan itu. Saudari-saudara yang terkasih, jika bacaan Injil hari ini kita renungkan sebagai kelanjutan Injil hari Minggu yang lalu, ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid-Nya untuk mewartakan karya keselamatan Allah, untuk mewartakan kerajaan surga sudah dekat, maka kita pun sebagai orang-orang yang telah dibaptis merupakan murid-murid Kristus yang dipilih oleh Tuhan Yesus, bukan karena kelebihan kita, tetapi dengan keseluruhan yang ada dalam diri kita, termasuk dengan kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Maka ketika kita dipilih menjadi murid-murid Kristus, akhirnya kita disadarkan akan tugas pewartaan Tuhan Yesus, yaitu mewartakan kerajaan surga telah dekat dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tentu mewartakan kerajaan surga sudah dekat dalam kehidupan kita masing-masing tidak lain adalah bagaimana kita memperjuangkan kehidupan ini sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan di tengah situasi permasalahan, kesulitan yang kita alami. Ada sebuah film pendek lama yang ingin mengatakan bahwa ada seorang anak kecil yang terjatuh, dia mendapatkan lemparan batu, tetapi ketika itu
syut lebih panjang, maka di belakangnya ada Tuhan Yesus yang telah melindungi dia dari lemparan-lemparan batu yang besar. Dia hanya mendapatkan lemparan batu yang kecil. Sebuah gambaran di mana Allah yang kita imani adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang melindungi diri kita, Allah yang tidak menginginkan kematian di dalam diri kita. Memang permasalahan, kesulitan ada di dalam diri kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan diri kita jatuh ke dalam maut, asalkan hidup kita percaya kepadanya dan hidup dalam kebenaran. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, membuat kita semakin semangat. Jangan takut untuk menghadapi kehidupan, karena Tuhan beserta kita.